Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Diferensi Makna Kurikulum di Indonesia dengan volume dan halaman volume 3 nomor 2 halaman 13 tahun 2013. Penulis yaitu Ismail Muhammad. Sebagai reviewer yaitu Abdul Ikram Pulungan tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini adalah Jurnal Mudarrisuna volume 3 nomor 2 atau bulan Juli sampai Desember 2013. Jurnal ini membahas tentang kurikulum dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Dalam jurnal ini terdapat beberapa artikel yang membahas tentang pemaknaan kurikulum, pengelolaan sekolah, dan perencanaan pembelajaran dan lain-lainnya. Artikel-artikel ini juga memberikan pemahaman tentang bagaimana kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai. Jurnal ini juga membahas tentang pentingnya memperhatikan aspek keterampilan dan kecakapan dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari teori yang dipelajari. Selain itu juga, jurnal ini juga membahas tentang pentingnya memperhatikan perbedaan individual siswa, seperti bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, jurnal ini memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian jurnal yang saya review yaitu tujuan penelitiannya untuk membahas dan menganalisis konsep kurikulum dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya memperhatikan aspek keterampilan dan kecakapan dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari teori yang dipelajari. Penelitian ini juga menekankan bahwa pentingnya memperhatikan perbedaan individual siswa, seperti bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Oke, selanjutnya metode penelitian yang mungkin digunakan dalam jurnal ini dapat mencakup yaitu studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan pandangan dari berbagai sumber terkait dengan kurikulum dan pendidikan. Analisis data kualitatif berdasarkan wawancara dengan guru dan pelaku pendidikan untuk memahami pemahaman mereka tentang kurikulum. Selanjutnya, penelitian lapangan untuk mengamati langsung implementasi kurikulum di sekolah-sekolah dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Analisis komparatif terhadap kebijakan kurikulum di Indonesia dengan praktek-praktek terbaik dari negara lain. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini, mohon maaf sebelumnya, tetapi dalam jurnal ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang hasil penelitian. Jurnal ini lebih fokus pada pembahasan konsep kurikulum dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Namun, jurnal ini memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Adapun jurnal yang saya review ini ada beberapa kelebihan dan ada juga beberapa kekurangan. Kelebihan jurnal ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kurikulum dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menganalisis berbagai teori dan pandangan ahli dalam bidang ini sehingga memberikan wawasan yang mendalam. Selanjutnya yang ketiga, bahwa menekankan pentingnya memperhatikan aspek keterampilan dan kecakapan dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari teori yang dipelajari. Selanjutnya yang keempat, menyoroti pentingnya memperhatikan perbedaan individual siswa seperti bakat, minat, dan kebutuhan mereka. Yang kelima atau yang terakhir, memberikan pemahaman tentang bagaimana kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang sesuai. Adapun kekurangan dari jurnal yang saya review ini antara lain, yang pertama,
tidak secara eksplisit menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, tidak menyebutkan hasil penelitian secara spesifik. Yang ketiga, tidak memberikan contoh atau studi kasus yang konkret untuk mendukung pemahaman konsep yang dibahas. Yang keempat, meskipun jurnal ini tetap memberikan wawasan yang berguna, meskipun demikian, jurnal ini tetap memberikan wawasan yang berguna dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang efektif. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang saya review dalam jurnal ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.